Bab 2 Mencairkan Kebangkitan, Alur Cerita Douluo Dalu Sol Len 4. Sebagai bintang administrasi pertama yang ditemukan oleh umat manusia dan berhasil beremigrasi, Tiandouxing memiliki sejarah ribuan tahun. Planet ini berukuran sekitar setengah dari ukuran bintang Douluo asli, dan 54% permukaan planet ini tertutup oleh lautan, di mana 40% adalah laut air tawar, dan 60% lainnya adalah laut air asin. Permukaan planet pada awalnya tanpa organisme. Setelah kedatangan manusia, seluruh permukaan planet dikembangkan dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun Tiandouxing sendiri tidak memiliki organisme, ia memiliki landasan lingkungan yang mirip dengan Douluo Sing 80%. Menurut perkiraan ilmuwan manusia, selama organisme seluler pertama muncul, mungkin hanya perlu waktu puluhan ribu tahun untuk dilahirkan. Sebuah planet dengan peradaban telah muncul. Dan kedatangan kolonisasi antar bintang star Douluo tidak diragukan lagi sangat meningkatkan kecepatan ini. Alasan itu dinamai Tiandou adalah untuk memperingati negara yang pernah menjadi negara paling kuat di benua Douluo. Sejak bencana yang disebabkan oleh monster jiwa terjadi 10.000 tahun yang lalu, seluruh bintang Douluo mulai berevolusi karena berkah tersembunyi, dan manusia juga telah meninggalkan kecurigaan mereka sebelumnya. Pada saat itu, Federasi Douluo, Kekaisaran Surga Do, dan Kerajaan Xingluo, yang awalnya 3/4 dari dunia, memutuskan untuk bergabung setelah hampir 100 tahun negosiasi, dan mereka masih disebut Federasi Douluo. Kekaisaran Tiandou dan Kekaisaran Xingluo yang asli menjadi dua wilayah otonom. Dalam sejarah disebut Daerah Otonomi Tiandou dan Daerah Otonomi Xingluo. Interiornya sepenuhnya otonom, tetapi sumber dayanya dibagi dengan federasi, sehingga dapat mempercepat eksplorasi dan penelitian ilmiah. Bintang Douluo, di mana benua Douluo berada, kini juga disebut planet asalnya. Tiandouxing, sebagai bintang administratif pertama yang dijajah, tidak diragukan lagi adalah yang paling lengkap dalam pengembangannya. Selain tingkat energi keseluruhan yang tidak dapat dibandingkan dengan planet asalnya, semua yang ada di sini tidak terlalu berbeda dengan bintang induknya. Terutama Tiandouxing yang sangat kaya akan mineral dan kaya akan berbagai logam langka, justru karena itulah manusia memiliki kekuatan lebih untuk melanjutkan migrasi antar bintang. Anda tahu, sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap migrasi antar bintang adalah angka astronomi absolut. Tiandouxing, markas besar Akademi Ilmu Pengetahuan Federal Cabang Tiandouxing, sedang melakukan eksperimen penelitian ilmiah yang menciptakan zaman. Di laboratorium kubah besar, ratusan ilmuwan top sibuk secara terpisah. Di tengah laboratorium, sesosok manusia dicelupkan ke dalam cairan dalam cawan petri besar. Bersiaplah untuk mulai memanas dan meleleh. Tambahkan nutrisi biologis dengan konsentrasi tinggi. Bersiaplah untuk menyuntikkan energi penuntun jiwa. Berdiri di posisi utama, seorang ilmuwan tua berambut putih memberi perintah dengan suara rendah. Dalam cawan petri, karena kekeruhan cairannya, tidak jelas jenis keberadaan apa yang ada di dalamnya, tetapi semua ilmuwan sedikit gugup saat ini. Ini adalah tes kebangkitan pencairan. Spesimen itu ditemukan di ujung utara bintang induknya sejak 300 tahun yang lalu. Mayat itu disimpan dengan sangat utuh, tanpa luka. Karena teknologi pada saat itu belum sempurna, tidak ada upaya untuk mencairkannya. Dalam ribuan tahun terakhir, ketika umat manusia telah mengembangkan lebih banyak planet dan menemukan lebih banyak zat, tingkat sains telah maju pesat. Banyak percobaan pencairan dan kebangunan rohani telah berhasil dilakukan. Beberapa makhluk yang telah dibekukan selama beberapa tahun dapat dicairkan dan dihidupkan kembali. Dan mayat di depan saya ini, diperkirakan secara konservatif telah ada selama ribuan tahun. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia mencairkan mayat yang telah dibekukan begitu lama, dan itu memiliki makna pembuatan zaman. Dan menurut kesimpulan para ilmuwan, orang di dalam es ini mungkin sudah ada sejak lama. Jika kebangkitan berhasil, dia tidak hanya akan membawa signifikansi ilmiah,
tetapi juga signifikansi historis. Untuk percobaan pencairan dan kebangkitan kembali hari ini, para ilmuwan telah membuat persiapan penuh dan memikirkan jenis rencana yang tak terhitung jumlahnya. Ini mulai mencair. Menurut laju pencairan es, subjek cenderung bertahan lebih lama. Semakin lama es yang membeku, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Para ilmuwan semua sedikit bersemangat, tidak diragukan lagi, semakin lama mayat ini ada, semakin berarti jadinya jika dia bisa hidup kembali. Pencairan selesai dan tubuh terpapar. Sudahkah Anda mulai menyuntikkan cairan perbaikan otak dan cairan perbaikan organ? Mulai injeksi. Ya, ulangi, mulai injeksi. Para ilmuwan sibuk dengan gelisah. Tapi di saat berikutnya, alarm keras berbunyi. Laporan mendesak, tidak ada injeksi. Jarum paduan tidak dapat menembus tubuh uji dan telah rusak. Ilmuwan tua yang berkepala itu terkejut. Dia tidak bisa memahami kekuatan jarum paduan itu. Sekeras Mesya, itu bisa ditembus dengan mudah. Bukankah itu benar-benar meleleh? Tubuh itu sendiri belum meleleh. Badannya meleleh dengan lancar, badannya sudah lembut, tapi kulitnya sangat keras, tidak bisa menembus. Ketua, apa yang harus saya lakukan sekarang? Segera suntikkan energi pemandu jiwa untuk stimulasi dan pemulihan yang kuat. Kepala ilmuwan segera mengeluarkan perintah. Tapi wajahnya sudah cemberut. Bukan hanya dia, tapi juga para ilmuwan di sekitarnya. Mereka semua tahu bahwa kemungkinan kelahiran kembali subjek itu sangat kecil. Menurut pengalaman sebelumnya, tubuh percobaan yang mencair harus menjalani perbaikan otak dan perbaikan organ sesegera mungkin sebelum dapat bertahan hidup. Hal terbaik untuk kriopreservasi adalah darah, dan hal yang paling berbahaya adalah otak. Jika otak tidak diperbaiki pertama kali, tidak ada kemungkinan kebangkitan bahkan 1%. Kecuali jika dibekukan hanya beberapa jam. Terlebih lagi, badan eksperimen ini telah dibekukan selama ribuan tahun. Cairan perbaikan yang disiapkan untuknya semuanya diperkuat, dan sekarang mereka tidak dapat disuntikkan ke dalam tubuh, tetapi direndam di luar, efeknya pasti jauh lebih buruk. Bersamaan dengan pemasukan energi penuntun jiwa dalam cawan petri, lingkaran cahaya putih samar mulai dipancarkan. Kepala ilmuwan menghela nafas, kami masih ceroboh dan tidak mempertimbangkan situasi ini. Tubuh eksperimental ini mungkin sangat tidak biasa, dan bahkan mungkin seorang pembudidaya jiwa binatang, jadi kekuatan tubuhnya sangat tinggi. Sekarang sudah terlambat untuk mengganti jarum. Saya tahu saya harus melamar jarum infus berkekuatan tertinggi dari markas. Tanggung jawab ini, saya akan menanggungnya. Ketua, jangan katakan itu, semua orang belum memikirkan masalah ini. Kita juga harus memikul tanggung jawab bersama. Kata seorang pria paruh baya di sampingnya buru-buru. Tunggu sebentar, lihat. Tiba-tiba, seorang ilmuwan wanita tua di seberang tiba-tiba menunjuk ke cawan petri. Tatapan para ilmuwan mengikuti, dan mereka terkejut menemukan bahwa cairan keruh di cawan petri tiba-tiba menjadi transparan, dan sosok manusia di dalamnya mulai menjadi lebih jelas. Ini adalah. Ketika sosok itu secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya, semua orang tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit tercengang. Itu adalah seorang gadis muda, seorang gadis cantik. Karena dia tertutup lapisan es yang tebal, dia tidak bisa melihat semua penampilannya. Tubuhnya ditutupi oleh gaun panjang berwarna perak, rambutnya juga berwarna perak, dan sosoknya yang langsing. Meski matanya tertutup rapat, bulu mata panjangnya masih terasa menyentuh. Mata semua peneliti ilmiah laki-laki yang hadir tertarik padanya tanpa disadari. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan tercengang dan mau tidak mau terpana. Cepat, tingkatkan injeksi energi penyalur jiwa. Dia sepertinya menyerap larutan nutrisi dalam cawan petri sendirian, dan mengubah larutan nutrisi, cepat. Kepala ilmuwan berteriak dengan panik, dan Yang Patyang Parayang berteriak dengan mebang. Laboratorium kembali sibuk, dan para ilmuwan bergerak cepat. Larutan nutrisi diisi ulang di petri, dan energi jiwa yang terus-menerus disuntikkan, namun,
Situasi yang aneh muncul, bagaimanapun larutan nutrisi muncul, cairan nutrisi disuntikkan, cairan nutrisi disuntikkan, cairan nutrisi yang selalu bening. Proses ini memakan waktu 1 jam penuh. Lihat dia sepertinya cemberut barusan. Seorang ilmuwan muda bermata tiba-tiba menunjuk ke cawan Petri dan berkata, tidak perlu membuktikan perkataannya, karena pada saat berikutnya, melalui peralatan transmisi suara, sedikit detak jantung berbunyi, bum, 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 bum. Bagi para ilmuwan, ini hanyalah suara alam. Yang lebih mengejutkan mereka adalah gadis di cawan Petri itu menggerakkan bulu matanya dan membuka matanya. Matanya lavender, dan matanya kusam, menunjukkan yang ekstrim. Dia menatap cawan Petri di lapangan dengan tatapan kosong, mengangkat, seolah ingin bergerak. Hentikan injeksi larutan nutrisi. Lepaskan larutan nutrisi dan injeksi oksigen. Kepala ilmuwan dengan cepat mengeluarkan perintah. Orang yang baru bangun dari kedinginan paling tanakut mati lemas, kedinginan tanakut mati lemas. Cairan dituangkan dan oksigen disuntikkan. Mata gadis itu tampak semakin gelap. Dia bergumam kosong, aku sangat lelah, siapa aku? Di mana aku?